Sabda TV. Tawassul yang disyariatkan itu bertawassul kepada yang hidup dan soleh. Kenapa? Karena orang ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian minta supaya Rasulullah mendoakan dirinya. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada orang tersebut, Pak. Namun Pak, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bolehnya tawasul kepada Rasulullah SAW walaupun sudah meninggal dunia. Saya akan bacakan jawaban Syekh Albani rahimahullah tentang hadis ini dalam kitab beliau yaitu At-Tawassul. Kata beliau, wa amma nahnu fanara anna hadzal hadits la hujjata lahum fihi 'ala at-tawassul bidzat. Kami memandang hadis ini tidak bisa dijadikan hujah untuk membolehkan tawassul dengan zatnya Rasulullah SAW. Bal huwa dalilun akhar 'ala an-naw'i tsalits min anwa'i tawassul al-masyru'. Justru ini dalil yang menunjukkan kepada salah satu jenis tawassul yang dibolehkan, yaitu tawassul melalui doa orang soleh yang masih hidup. Ya, kalau kita datang kepada orang soleh minta didoakan, boleh. Yang namanya tawassul yang masyru', yang diperbolehkan. Lianna tawassul al-a'ma inama kana bidu'ahi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang buta ini datang kepada Rasulullah SAW, bertawassul kepada Rasulullah SAW yang masih hidup agar didoakan. Lianna tawassul wal adilla ala ma naqulu min hadits nafsihi katsirah. Dan kalau kita perhatikan hadis ini tampak menunjukkan kepada hal itu dari beberapa sisi, kata beliau. Yang pertama, anal a'ma innama ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyad'a lahu. Bahwa orang buta ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mendoakannya. Wa dzalika qauluhu, di mana orang buta ini berkata, "Ud'ullah, wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah, an yu'afiyani, supaya Allah menyembuhkan mataku ini." Bahwa tawassulun ilallah bidu'ai, berarti itu menunjukkan orang buta ini sedang bertawassul kepada Allah melalui doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liannahu ya'lam anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam arja lil qabul indallah. Karena dia tahu bahwa doa Rasulullah SAW itu, Pak, lebih diterima oleh Allah dibandingkan yang lain. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Walau kana qasdul a'ma at-tawassul bidzati Nabi sallallahu alaihi wasallam aw jahihi aw haqqihi lamma kana thammata hajah bihi ila an ya'tiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah, kata beliau, tawassul dengan zatnya Nabi atau dengan kedudukannya atau dengan haknya itu boleh, tentu orang ini tidak perlu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dia akan berdoa dari kejauhan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau melalui kedudukan Nabi-Mu," misalnya, atau dengan hak Nabi-Mu, "Ya Allah." Nah, ini yang pertama. Yang kedua, anna Nabi SAW wa'adahu bidu'a ma'a nushi lahu bibayani mahwal afdal lahu. Bahwa Nabi SAW menjanjikan untuk mendoakan dia. Namun Nabi menasihati sesuatu yang lebih utama dari itu. Apa itu? Kata Nabi, kalau kamu mau bersabar, itu lebih baik buat kamu. Tapi kalau kamu mau, aku doakan kamu. Ketiga, kata beliau, israrul a'ma ala du'a. Si orang buta ini tetap minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Dia berkata, "Fad'u, tolong doakan ya Rasulullah." Wa hadha yaqtadi anna Rasulullah SAW da'a lahu. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendoakan si orang buta ini. Di anna Rasulullah SAW khairu man wafa bima wa'ad. Karena pastinya Rasulullah SAW akan menepati janjinya untuk mendoakan si orang buta tersebut. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Rasul pun menyuruh dia untuk berwudu, lalu salat 2 rakaat, kemudian mengajarkan doa ini. Rabi'an, yang keempat, anna fi du'a alladhi 'allamahu Rasulullah SAW iyahu an yaqul Allahumma fasyafi'hu fiyya. Bahwa dalam doa yang Rasulullah ajarkan di situ ada lafaz ini, Pak. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah,
berikan syafaat kepada Rasulullah pada diriku. Wa hadha yastahilu hamlu ala tawassul bidzati sallallahu. Ucapan ini tidak mungkin dipahami tawasul dengan zatnya Rasulullah SAW atau dengan kedudukannya atau dengan haknya. Tidak mungkin. Idh innal makna, karena maknanya adalah Allahumma iqbal syafa'atahu fiyya. Karena maknanya ini, ya Allah terimalah syafaat beliau pada diriku. Atau iqbal du'a'ahu fiyya an tarudda alayya basari. Atau maknanya terimalah doa Rasulullah agar mataku bisa melihat kembali. Kata Islam saudaraku seiman. Yang kelima, anna mimma aliman Nabi SAW al-a'ma an yaqul. Anna mimma allaman Nabi SAW al-a'ma an yaqul wa syafi'ni fihi. Di dalam doa tersebut ada lafaz apa? Wa syafi'ni fihi. Artinya, terimalah syafaatku, artinya doaku padanya, supaya doa Rasulullah itu diterima. Jadi ini makna Pak, menunjukkan sama sekali tidak, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya tawasul dengan zat Rasulullah SAW. Tidak pula dengan hak atau jahnya, saudaraku seiman. Yang keenam, kata beliau, Inna hadzal hadits dzakarahu ulama fi mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'ihil mustajab. Hadis ini disebutkan oleh para ulama untuk menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW dan bahwasanya doa beliau itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada doa Rasulullah kebarokahan akhwal Islam. Hingga kemudian orang buta tersebut datang kepada Rasulullah SAW supaya didoakan. Kata beliau, "Falau kana sirru fi syifa'il a'ma annahu tawassulun bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadrihi wa haqqihi kama yafhamu 'amatul mutaakhirin, lakana min al-mafrud an yahsula hadha asy-syifa' li ghairihi min al-umyan alladziina tawassaluna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam." Kalaulah rahasia dari kesembuhan orang buta ini adalah tawassul dengan kedudukan Rasulullah SAW, tawasul dengan haknya Rasulullah SAW, seperti yang dipahami oleh banyak ulama-ulama terakhir ya. Tentu Pak, setiap orang yang berdoa dengan doa ini, ya tawasul dengan tawasul kepada Rasulullah SAW itu, nasibnya akan sama dengan orang buta ini, sembuh. Ternyata tidak semua kan. Berarti itu menunjukkan, kata beliau, bahwa ini khusus ketika Rasulullah masih hidup. Datang kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mendoakan dia, saudaraku seiman. Ya kota Islam, saudaraku seiman. Kalaupun misalnya kata beliau, katakanlah ini tawasul dengan zatnya Rasulullah SAW. Tapi ini hanya khusus untuk Rasul, tidak untuk yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik. Akan tetapi sekali lagi, sudah kita jelaskan tadi bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang buta ini tawasul dengan zatnya Rasulullah SAW, tidak sama sekali. Ini ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi hadis ini tidak menunjukkan ya bolehnya tawasul dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.